Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2310862001. Saya berasal dari Konsentrasi Manajemen Komunikasi Universitas Andalas Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai AI yang sudah tidak asing lagi di telinga semua orang, yakni ChatGPT. ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan dosen di kelas, tetapi di ChatGPT kita bertanya kepada AI dan secara otomatis memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat. Nah, ChatGPT ini merupakan produk dari perusahaan AI non-profit bernama OpenAI yang didirikan pada tahun 2015. OpenAI diinisiasi oleh Elon Musk dan sejumlah tokoh terkenal di Silicon Valley, San Francisco, California seperti Reid Hoffman dan Sam Altman. Produk semacam chatbot diklaim bisa melakukan berbagai macam tugas dalam waktu singkat. Nah, apa saja sih kegunaan dari ChatGPT? Kegunaan yang pertama yaitu sebagai penyedia informasi. Jadi, ChatGPT dapat menjawab segala pertanyaan yang kita ajukan secara cepat. Nah, yang kedua itu sebagai pemberi saran. Nah, ChatGPT ini bisa kita pakai untuk ketika kita merasa bingung ingin makan apa ataupun ingin nonton apa pada hari ini. Nah, yang ketiga itu sebagai pembantu dalam pendidikan. Nah, ChatGPT ini karena kemampuannya dalam menjawab segala pertanyaan yang kita ajukan, ChatGPT juga dapat menjawab pertanyaan mengenai pendidikan yang sedang kita tempuh. Seperti misalnya, saya ingin membuat makalah mengenai komunikasi persuasif, tetapi saya tidak mengerti apa saja yang harus saya bahas dalam makalah tersebut. Jadi saya akan bertanya kepada ChatGPT dengan format seperti, ChatGPT tolong berikan apa saja sub materi yang harus saya bahas dalam materi komunikasi persuasif. Nah, selanjutnya itu sebagai membantu dalam meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya ChatGPT yang membantu kita dalam menjawab soal-soal yang kita ajukan, hal ini juga dapat membuat produktivitas kita meningkat karena tugas-tugas menjadi lebih cepat terselesaikan. Nah, selanjutnya itu sebagai penerjemah teks. Mungkin ini kurang banyak yang mengaplikasikannya, tetapi ChatGPT dapat digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu meringkas teks. Nah, ChatGPT ini juga dapat kita suruh atau kita berikan perintah untuk meringkas ataupun merangkum sebuah teks. Nah, lalu bagaimana sih cara menggunakan ChatGPT? Yang pertama, kita harus membuka browser lalu mengetik OpenAI ataupun ChatGPT. Nah, setelah muncul, lalu kita klik dan memulai untuk sign up jika tidak memiliki akun. Nah, jika sudah memiliki akun, maka kita akan klik masuk. Nah, setelah itu masukkan data-data akun yang diperlukan. Nah, selanjutnya tinggal mengetikkan pertanyaan yang ingin diajukan ataupun perintah yang ingin diajukan. Seperti, ChatGPT tolong translate kalimat berikut ini. Lalu mengetik kutipan kalimatnya. Nah, apa saja sih do's and don'ts dalam menggunakan ChatGPT? Yang pertama, do's. Yang pertama itu kita harus memberikan instruksi yang jelas. Nah, pastikan untuk memberikan instruksi yang spesifik dan mudah dipahami. Semakin jelas konteks yang diberikan, semakin baik jawaban yang akan dihasilkan. Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa yang sederhana. Gunakan kalimat yang sederhana namun langsung ke pokok permasalahan. Hal ini dapat membantu ChatGPT dalam memahami pertanyaan dengan lebih baik. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan gaya bahasa. Kita bisa loh untuk meminta ChatGPT dalam menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya untuk menulis surat dalam bahasa yang formal.
Nah, yang keempat itu memanfaatkannya sebagai editor. Nah, dengan menggunakan ChatGPT untuk menyunting atau memperbaiki tulisan kita seperti email maupun dokumen lainnya. Yang terakhir itu eksplorasi berbagai topik. Nah, kita itu jangan ragu untuk bertanya tentang berbagai topik dari penerjemahan hingga pembuatan konten di media sosial. Nah, selanjutnya yaitu don'ts dalam penggunaan ChatGPT. Yang pertama itu jangan mengandalkan ChatGPT secara sepenuhnya. Meskipun ChatGPT ini sangat membantu, tetaplah menggunakan penilaian manusia dalam memeriksa kekuatan informasi, terutama dalam konteks penting seperti penelitian ataupun karya ilmiah. Karena ChatGPT ini merupakan AI, maka kita harus terlebih dahulu mencari sumber-sumber yang terpercaya dari Google Scholar maupun ResearchGate atau Taylor and Francis. Nah, saya menyarankan untuk teman-teman tetap mencari jurnal-jurnal yang ada, namun hanya meminta ChatGPT untuk merangkum materi dari jurnal tersebut. Nah, yang kedua itu untuk menghindari pertanyaan yang terlalu kompleks. Pertanyaan yang terlalu rumit atau ambigu dapat menyebabkan jawaban yang tidak relevan ataupun kurang memuaskan. Nah, usahakan untuk menyederhanakan pertanyaan tersebut. Yang ketiga, jangan berharap pada informasi real time. Nah, ChatGPT ini tidak dapat memberikan informasi terkini atau real time karena dia tidak terhubung kepada internet. Oleh karena itu, jangan mengandalkan ChatGPT untuk data yang selalu berubah. Yang keempat itu untuk menghindari penggunaan dalam karya ilmiah tanpa verifikasi. Nah, menggunakan ChatGPT dalam karya ilmiah tanpa verifikasi dapat berisiko tinggi terhadap plagiarisme dan ketidakakuratan informasi. Yang terakhir yaitu jangan abaikan isu privacy. Nah, selalu ingat bahwa ada risiko terkait privacy saat menggunakan AI. Hindari dalam memberikan informasi pribadi atau sensitif saat berinteraksi dengan ChatGPT. Nah, setelah pemaparan do's and don'ts yang sudah saya paparkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa sepertinya ChatGPT ini memiliki beberapa ancaman. Nah, apa saja sih ancaman-ancaman itu? Yang pertama itu yaitu informasi yang tidak akurat. ChatGPT ini dapat memberikan informasi yang tidak akurat ataupun menyesatkan. Pengguna diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber lain yang lebih terpercaya sebelum mengandalkan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Yang kedua yaitu plagiarisme. Salah satu resiko terbesar adalah potensi plagiarisme. ChatGPT tidak mencantumkan sumber dari informasi yang dihasilkannya, sehingga pengguna mungkin tanpa sadar menjiplak karya orang lain. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum terutama dalam konteks akademik dan penerbitan. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Ada potensi penyalahgunaan ChatGPT untuk tujuan yang tidak etis seperti menghasilkan kode berbahaya atau konten yang dapat merugikan. Misalnya, pengguna dapat meminta ChatGPT untuk membuat program yang melanggar keamanan sistem. Yang keempat itu pelanggaran privasi. Nah, penggunaan ChatGPT ini dapat membuka celah bagi pelanggaran privasi data. Informasi sensitif dapat terancam jika tidak ditangani dengan hati-hati, sehingga penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Yang kelima yaitu ketergantungan kepada teknologi. Nah, ketergantungan berlebihan pada ChatGPT ini dapat mengurangi kemampuan kita dalam berpikir kritis dan analitis pengguna. Nah, pengguna ini mungkin menjadi malas dalam menyelesaikan tugas ataupun mencari solusinya sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Yang keenam, ada dampak hukum. Penggunaan ChatGPT ini untuk tujuan akademis atau profesional dapat memiliki implikasi hukum, termasuk risiko tuntutan hukum terkait pelanggaran hak cipta ataupun plagiarisme. Hal ini dapat merugikan reputasi dan karir pengguna. Nah, yang ketujuh yaitu penyebaran konten berbahaya. ChatGPT ini dapat digunakan dalam menghasilkan konten yang tidak etis ataupun berbahaya seperti penipuan, informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat luas.